Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Apa kabar pada pagi hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Pada hari ini kita berkumpul kembali di tempat ini di minggu pertama di bulan Januari di tahun yang baru 2020. Saya percaya bahwa kasih setia Tuhan tetap akan mengikuti kita sepanjang hidup kita. Dan biar kita memulai tahun ini, kita datang di hadapan Tuhan, menghadap Tuhan, mencari wajah Tuhan. Dan ibadah kita pada pagi hari. Oleh sebab itu, dengan penuh kerinduan hati kita, mari kita arahkan hati kita akan berdoa kepada Tuhan, menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa kami yang kami sembah dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami umat-umat-Mu datang dengan penuh kerinduan ya Bapa. Kami ingin mencari wajah-Mu Tuhan. Kami ingin mencari perkenanan-Mu Tuhan Tuhan dalam hidup kami. Melalui Tuhan tahun yang baru ini ya Bapa. Kami tidak tahu akan masa depan kami Tuhan. Tetapi kami percaya Bapa, masa depan kami Tuhan ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan selalu merancangkan yang terbaik bagi kami Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah pada pagi hari ini Tuhan, Engkau pimpin setiap jalannya ibadah kami ya Bapa. Urapi kami Tuhan Yesus. Taruh roh-Mu atas kami ya Bapa. Biarlah Tuhan gereja ini, tempat ini, lingkungan ini, kota ini Tuhan dipenuhi oleh roh-Mu ya Bapa. Beri kami kerinduan untuk bersekutu dengan Engkau. Beri kami Tuhan rasa haus dan lapar akan kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami datang bersyukur di hadapan-Mu ya Bapa. Sebab banyak yang telah Kau perbuat dalam hidup kami ya Tuhan. Rancangan-Mu indah bagi kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Ini hati kami Tuhan datang. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang Ku beri, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setia di dalam hidup. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setia di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, menaikkan syukur kami kepada-Mu ya Bapa. Allah yang setia, Allah yang memelihara kami sampai saat ini Tuhan. Inilah doa kami, inilah pengharapan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan selalu. Kau bangga Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di
lembah kelam yang tak dapat kami lewati tanpa kehadiran-Mu ya Bapa. Kau ada di dalam setiap jalan kami ya Tuhan. Dengan iman kita katakan pada lembah kelam, pada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Katakan dengan sungguh-sungguh, Kau adalah Yesus, Kau adalah Tuhan. Akan pujiannya dengan penuh kerinduan di hadapan Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur kita di hadapan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur. Oh Yesus. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Kami bersyukur di hadapan-Mu. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Buat kasih setiamu Mari angkat penyembahanmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami angkat hati di hadapan-Mu. Kami menyembah-Mu. Tuhan, mari angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Tuhan. Bila kami, Kau mengenal setiap hati kami, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sembah Tuhan. Mari sembah dan besar, Kau Allah yang hidup. Haleluya, haleluya.
di hadapan Dia Bapa. Kami bersyukur selalu di hadapan-Mu, sebab Kau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru tiap hari, rahmat-Mu selalu baru bagi kami. Umat yang berharap bersandar kepada-Mu. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari nikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Mari buka hatimu buat saat ini. Tuhan rindu melawat kita saat ini. Tuhan rindu memulihkan keadaan kita saat ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri semua. Besar kasih setia-Mu Tuhan bagi kami. Bagaikan langit membentang, begitu luas kasih setia Tuhan. Makasih Tuhan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Dengan sungguh-sungguh kita katakan bagaikan langit yang membentang, bagaikan langit yang membentang, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalam samudra, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terhitung pertolongan, tiada terhitung kesetiaan-Mu, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dalamnya samudra Tuhan, bagaikan langit yang membentang, begitu besar, begitu dalamnya kasih setia-Mu Tuhan Yesus bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini kami rindu Tuhan sungguh-sungguh lagi memuji Engkau, yang menikmati hadirat-Mu Tuhan, lawatan-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, kami yang suka memuji menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Ada sukacita men? Mari kita akan memuji Tuhan pada pagi hari ini ya. Sebab di badai topan dunia ini Tuhan selalu hadir. Amin. Haleluya. Di badai topan dunia Tuhanlah perlindunganku. Amin. Guncang semesta Tuhanlah perlindunganku. Katakan baik siang, malam maupun Tuhanlah perlindunganku. Amin. Jaya takutmu lenyap. Katakan Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, Tuhanlah perlindunganku.
biar badai menyerang, dan biar badai menyerang. Katakan, Tuhanlah pertolonganku, tempatnya tentram, dannya tetap tentram. Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, Tuhanlah perlindunganku. Sekali kita sama-sama katakan, ya gunung batu, ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Amin. Di tiap waktu dan tempat, katakan dengan iman, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, Tuhanlah perlindunganku. Tuhanlah perlindungan. Katakan dengan imanmu, Tuhanlah perlindunganku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Pada pagi hari ini saudara, kita akan nyanyi lagu-lagu Pentakosta. Amin. Suka memuji Tuhan lagu-lagu Pentakosta. Katakan samping kiri kananmu, Tuhan itulah satu-satunya pertolongan kita. Haleluya. Katakan samping kiri kananmu. Haleluya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia telah berjanji, Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Saya katakan, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Amin. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Sama-sama katakan, oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya, amin, penolongku yang sungguh. Dia telah berjanji, akan angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Allahku luar biasa, amin. Allahku luar biasa. Katakan dengan imanmu, biasa. Allahku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Persoalanku biasa. Persoalanku biasa. Haleluya. Allahku luar biasa. Persoalanku biasa. Persoalanku biasa. Katakan amin. Amin. Haleluya. Amin. Glory, glory. Amin. 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 Haleluya. Glory, glory. Amin. Amin. Sekali lagi, sama-sama kita katakan, Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Haleluya. Allahku luar biasa. Amin. Allahku luar biasa. Allahku luar. Sekali lagi katakan, Yesusku luar biasa. Haleluya. Persoalanku biasa. Katakan dengan imanmu. Haleluya. Persoalanku biasa. Amin. Amin. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Glory, glory. Amin. 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 Amin.
Yesusku luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu kembali. Puji Tuhan. Allah kita luar biasa, amin. Oleh sebab itu, menghadapi tahun yang baru ini, kita tidak dapat berjalan sendiri. Kita butuh Tuhan dalam hidup kita, amin. Terima kasih Tuhan. Biarlah sinar-Mu menerangi kami, Tuhan Yesus. Sebab ku tahu, kami tak dapat jalan sendiri tanpa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku. Biarlah sinar-Mu menerangi, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Katakan dengan penuh rindu. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Melewati lembah duka semu, melewati lembah duka semu. Jalanku gelap dan ngeri, jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolongan, Tuhanku perlu pertolongan. Sebab ku tak dapat jalan sendiri, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Saya undang kita bangkit berdiri semua dengan penuh kerinduan kita naik menjadi negeri. Dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku. Saya undang suara minggu untuk naik doakan. Undang hambanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong padaku, biarlah sinar-Mu menerangiku. Ku tak dapat jalan sendiri. biarlah sinar-Mu
biarlah sinarmu menerangi, sebab ku tak dapat jalan. Sekali lagi, biarlah sinarmu, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kami ucap syukur Tuhan buat minggu pertama di tahun 2002. Kalau penyertaan-Mu nyata bagi kehidupan kami. Kami mau serahkan pemberitaan firman ini dalam tangan urapi hamba-Mu. Biar apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu adalah isi hati-Mu. Berikan kami telinga seorang murid yang mendengarkan dan menjadi pelaku firman. Kami serahkan pemberitaan firman ini dalam tangan-Mu. Dan kami tahu ada pihak-pihak atau anasir-anasir jahat yang membuat kami, yang membuat benih firman Tuhan itu jatuh di tempat yang tidak semestinya. Kami mau usir kamu lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami semua. Biarlah kami yang datang membawa beban berat pulang membawa sukacita. Kami yang menemui jalan buntu, Engkau bukakan jalan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap menerangkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Pemain musik sebentar ya. Pemain musik sebentar. Singer WL nggak apa-apa. Ya, saya ada sebuah pujian yang baik sekali bagi hari ini. D. Ya Allah damai sejahtera. Ada teksnya? Ya Allah damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa dan tubuhku terpelihara sempurna. Ya Allah, ya Allah damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa dan tubuhku terpelihara sempurna. Suci dan tak bercacat di hadapan-Mu, mulia, suci pada kedatangan-Mu. Hosana, 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 ku merindukanmu. Hosana, 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 ku merindukanmu. Oke, nanti pemain musik belajar lagi ya. Saya sudah kasih linknya dari malam. Ya, LCD juga tolong nanti ditampilkan. Karena tema kita, khotbah kita, dan tema tahunan kita, coba nanti ditampilkan tema tahunan kita, The Year of Spiritual Health, tahun kesehatan rohani. Jadi sepanjang tahun ini kita akan berbicara tidak jauh dari kesehatan rohani. Nah, nanti saya akan memberikan pengantar sedikit mengenai apa itu kesehatan rohani. Tapi sebelum pagi hari ini kita masuk ke dalam tema khotbah, saya ingin mengucapkan selamat hari Natal dan selamat tahun baru 2022. Amin. Saya tahu ada banyak penyertaan Tuhan yang kita rasakan sepanjang tahun 2021 dan terus akan kita rasakan di tahun 2002. Amin. Karena Tuhan janji penyertaannya akan sempurna buat setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, begitu juga nanti terkait program kerja gereja setahun ke depan, nanti akan ada beberapa orang yang saya akan japri dan kita akan berbicara mengenai program gereja kita ke depan.
Karena kita lihat bahwa pemulihan ekonomi sudah mulai berjalan dan pandemi juga sudah mulai berangsur mulai sedikit mereda walaupun ada Omikron ya. Cuman saya yakin dan percaya Tuhan akan pulihkan negeri kita, amin. Dan Tuhan akan mendatangkan berkat dan akan ada penuaian jiwa yang harus kita siapkan. Siapa yang rindu tempat ini dipenuhi oleh jiwa-jiwa, amin. Saudara, kalau kita rindu, kita harus mulai bergerak, berdoa, melakukan kegiatan kita, kegiatan rohani, amin. Nah berikutnya juga ada nih, nanti akan ada ayat emas, ya. Ayat emas ini nanti akan kita doakan bersama-sama. Kita akan doakan, saya akan taruh di sini. Setelah nanti kita memberi persembahan, Bapak Ibu boleh ambil satu persatu, ya. Jadi jangan dua, nanti bingung, ya. Kalau dua nanti bingung. Nanti sepanjang bulan Januari ayat emas itu akan ada di situ, dan setiap kali ibu belum mengambilnya untuk tahun ini, silakan diambil. Nah dimaksudkan ini nanti ada satu lembar di dalam, ada satu lembar kertas. Namun nanti ini agak aneh. Agak anehnya begini saya ceritakan. Jadi waktu kami beli, itu kami berpikir bahwa karena dia ditumpuk, ayatnya hanya satu di depan. Ternyata ada dua ternyata di baliknya. Nah Tuhan, saya ini, Tuhan saya sepanjang jadi orang Kristen, ini baru ada ayat kebalik gini. Terus waktu kami ditunjukkan kami mau mengambil itu, ya kita pikir cuma satu. Tuhan berbicara dalam hati saya gini, dua, artinya supaya pesan Tuhan lebih spesifik buat kita semua, amin. Jadi nanti di baliknya ada dua ayat, tapi itu akan menjadi ayat sepanjang tahun kita ke depan sebagai dari pribadi demi pribadi kita, supaya kita tetap dalam tuntunan dan lingkungan Tuhan, amin. Nah jadi dimaksudkan untuk lebih menguatkan dan mengerucutkan pesan Tuhan untuk setiap pribadi kita. Jadi pada saat Bapak Ibu nanti ambil imani, nah biasanya ada yang pasang di status, nggak apa-apa kalau yang ini ya, kalau masalah jangan, tapi kalau yang ini nggak apa-apa di-share, gitu ya. Imani, cuman biasanya kalau orang begini, kalau ayatnya teguran nggak mau diposting, tapi kalau ayatnya berkat diposting, harus fair ya. Kalau memang kebiasaan posting gitu ya. Kalau enggak ya enggak gitu. Nah tapi terserah Bapak Ibu Saudara saya, tapi imani, dan supaya Bapak Ibu Saudara semua sepanjang setahun ini kalau hadapi masalah ingat ayatnya. Mungkin di situ ada jawaban Tuhan buat kita semua, amin. Haleluya. Nah khotbah kali ini kita akan bicara bagaimana membangun kesehatan rohani. Udah gak apa-apa kalau mau duduk, nanti tak capek berdiri berdua nih. Main keyboard aja yang tinggal ya. Nanti kayak disetrap nanti. Padahal iya gitu. Terima kasih buat main musik. Jadi sesuai tema tahunan GBI yang diberikan dari Badan Pengurus Pusat, The Year of Spiritual Health atau tahun kesehatan rohani. Jadi kalau Bapak Ibu semua ke GBI manapun, kalau Bapak Ibu misalkan pindah tempat atau pindah tugas, nanti akan ketemu hal yang sama. Gitu. Jadi meskipun kita ada di GBI-nya Pak Niko, GBI-nya Pak Gilbert, nanti akan bicara tentang ini. Mungkin tema utamanya ini, dan kemudian mereka akan menjabarkan menjadi subtema masing-masing di setiap gereja. Nah kalau kita mengingat kita masih jumlahnya seperti ini, kita akan tetap terus mengikuti tema yang diberikan dari GBI. Ya, sebelum kita bicara lebih jauh, bagaimana cara kita memelihara dan membangun kesehatan rohani, kita harus tahu dulu apa itu kesehatan rohani. Nah kalau kita belajar minggu-minggu sebelumnya, tubuh kita ada 3 bagian, tubuh, jiwa, dan roh. Ya, betul? Tubuh, jiwa, dan roh. Rasul Paulus juga mengatakan, makanya tadi saya angkat lagu itu, supaya apa? Tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara sempurna. Tuhan inginkan biar setiap kita tidak hanya memelihara tubuh, tetapi apa? Jiwa dan roh. Nah secara terminologi atau penggunaan kata, orang sering ngomong begini, jasmani dan rohani. Kalau kita lihat temanya, kesehatan rohani. Nah apa yang dimaksud dengan kesehatan rohani? Kalau kesehatan jasmani kita sering tahu, bahkan kita sering ambil contohnya ngapain? Pada saat kita makan, Tuhan kami terima berkat jasmani. Artinya berkat untuk tubuh. Nah kalau secara implisit penggunaan kata jasmani itu artinya sesuatu yang kelihatan atau sesuatu yang bisa disentuh, sesuatu yang bisa kelihatan mata, itu yang disebut dengan jasmani. Makanya tubuh kita bisa sentuh, kita bisa cubit, kita bisa toel. Itu disebut dengan jasmani. Lalu apa yang dimaksud dengan rohani? Rohani juga adalah sebaliknya, yaitu yang tidak dapat kita sentuh atau tidak kasat mata.
Makanya dari 3 bagian tubuh manusia, tubuh, jiwa, dan roh, rohani itu berbicara tentang jiwa dan roh. Perhatikan. Ya. Kalau kita bicara jasmani, kalau kita bicara di bahasa Indonesia, apa lawan kata dari rohani? Apa lawan katanya? Jasmani ya. Ada juga nanti pilihannya di situ duniawi. Gitu ya, tapi kita nggak bicara duniawinya saat ini. Kita berbicara tentang apa itu jasmani dan rohani. Jadi pada saat kita bicara 3 bagian tubuh, tubuh, jiwa, dan roh, maka rohani berbicara jiwa dan roh. Nah kalau kita belajar minggu lalu, beberapa minggu yang lalu, jiwa ini ada, jadi pikiran kehendak kita, pikiran perasaan, rasa sedih, marah, iri hati, semuanya ada di jiwa. Roh kita gunakan apa? Untuk berkomunikasi, berhubungan dengan Tuhan. Kenapa? Karena Allah adalah roh. Makanya kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, karena Allah ada roh. Makanya setiap manusia pasti punya roh. Semua yang hidup punya roh. Kenapa? Karena Tuhan sewaktu menciptakan manusia, dia menggembuskan rohnya. Makanya pada saat kita mati, roh kita kembali kepada Allah. Yang dihakimi apa? Jiwa. Kenapa? Karena jiwa itu terletak pikiran, kehendak, perasaan. Ya, jadi paham ya di sini. Ini hanya mengulang kembali pelajaran yang sudah kita pelajari beberapa minggu lalu pada saat saya berkhotbah. Jadi, karena kemarin kita belajar pikiran ini ada kehendak, ada perasaan, ada jati diri, ada hawa nafsu. Ya, makanya kalau misalkan orang nggak punya roh, pasti dia mati. Dia nggak dapat berkomunikasi. Makanya pada saat saya menyebutkan dengan kesehatan rohani, yang dimaksud dengan kesehatan rohani nanti kita bicara mengenai itu jiwa dan roh. Saya tidak berbicara tentang kesehatan tubuh. Karena tema kita adalah bagaimana kita memelihara kesehatan rohani. Nah dari apa yang saya sampaikan tadi jelas jiwa dan roh tidak sama. Betul ya? Jadi jangan disamakan. Memang kita sebutnya kesehatan rohani. Di dalam rohani ada tubuh, jiwa. Di dalam rohani ada jiwa dan roh. Tetapi kedua hal ini tidak sama. Namun perhatikan, saling berhubungan erat. Artinya di sini bagaimana? Jiwa itu pandangan manusia secara horizontal pada saat hidup di dunia. Kenapa? Karena di situ ada keinginan, kehendak, perasaan. Ya, saat kita berkomunikasi, berinteraksi dengan sesama manusia, bahkan dengan Tuhan, kita menggunakan jiwa kita. Pada saat kita membenci, itu bagiannya di jiwa. Ada orang membenci sampai roh saya membenci, nggak bisa. Ya, itu terletaknya di jiwa. Pada saat kita menyanyi, meneteskan air mata, kita menyembah Tuhan, itu letaknya mana? Di jiwa. Makanya dulu waktu ada kegerakan karismatik, orang mengejek, padahal karismatik waktu itu ya, sepengetahuan saya, karena saya lahirnya dari karismatik. Cap GBI sudah muncul waktu saya lahir, oe-oe gitu ya. Padahal pada saat kita menyanyi, ada jiwa sampai ke jiwa kita. Makanya tahu kalau misalkan orang lagi patah hati, begitu dia dengar lagu-lagu yang sendu yang malah bikin patah hati, dia bisa semakin mengasihani diri sendiri. Kenapa? Karena bermain di area jiwa. Ya, salah satu area terdalam di manusia. Nah sedangkan roh itu, bagaimana kita nanti bisa berhubungan atau pandangan kita vertikal kepada Tuhan. Nah tapi kita pagi hari ini kita akan berbicara bagaimana kesehatan rohani. Nah kondisi spiritual atau kondisi rohani yang sehat itu seperti apa? Apakah yang gak pernah sedih? Ya, ada orang yang beranggapan kalau kondisi rohaninya bagus dia selalu gembira, bersuka cita. Ada orang yang mengatakan bahwa kalau orang kondisi rohaninya bagus dia gak pernah takut, gak pernah khawatir. Oh jangan salah. Tuhan Yesus saja pernah kok sampai keringatnya waktu dia memohon lalukan cawan ini dia meneteskan keringat yang seperti darah. Apakah orang yang gak pernah takut? Atau orang yang gak pernah sedih? Jadi kondisi spiritual kita bukan berbicara mengenai berapa banyak kegiatan rohani yang kita lakukan juga. Apakah begitu saya berdiri di mimbar, saya pegang Alkitab itu disebut dengan kesehatan rohaninya bagus? Belum tentu. Kita harus mengerti dulu ini. Apakah kalau kita pelayanan, bermain musik, jadi WL singer ataupun multimedia terima tamu, terus kita cap orang ini kesehatan rohaninya bagus? Bukan itu. Ya. Jadi ini bukan berbicara mengenai atau ucapan kita begitu ketemu shalom.
Haleluya, puji Tuhan. Secara nggak ngerti bahasa apa gitu ya. Apakah itu? Apakah orang rohani itu juga yang selalu berbicara roh pada saat penyembahan? Bukan. Saya kasih tahu, kita berikan batasan yang jelas apa yang dimaksud dengan kesehatan rohani. Orang yang sehat rohaninya adalah kondisi di mana keinginan ada di mana? Di jiwa, kehendak, pikiran, perasaan dan perilaku sama dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah di mana kondisi spiritual kita atau kondisi rohani kita dikatakan sehat. Ya. Sehingga apa? Pada saat kita berjalan sesuai keinginan, perasaan kita, sesuai dengan kehendak Tuhan, kita bisa mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Karena saya percaya setiap kita di tempat ini, Tuhan ciptakan punya tujuan khusus, punya tujuan umum. Kalau kita belajar dulu ada pernyataan umum dan pernyataan khusus Tuhan untuk manusia. Di setiap kita di tempat ini Tuhan juga punya tujuan yang umum dan tujuan yang khusus. Ya, kalau tujuan umum dan khusus ini kita bicara kayak di tempat makan. Ya kan? Kalau di tempat makan ada ini bakso khusus. Ya gitu ya. Ini bakso umum gitu. Mirip-mirip Saudara. Ya. Jadi kondisi spiritual, saya ulangi, kondisi spiritual adalah kondisi di mana keinginan, kehendak, pikiran dan perilaku kita sesuai dengan kehendak Tuhan Allah Bapa kita, sehingga kita bisa mencapai tujuan yang Tuhan telah tetapkan. Makanya Tuhan Yesus ngomong, kita buka Yohanes 4 ayat 34. Contoh Yesus yang mempunyai kesehatan spiritual yang selalu terjaga. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah apa? Melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, saya mau jelaskan begini. Tubuh kita butuh makan, betul? Nah, Yesus kesehatan rohaninya Dia lakukan dengan menjaga makanan rohaninya. Apa itu? Melakukan kehendak Bapa. Makanya saya kasih definisi yang jelas bahwa yang dimaksud dengan kesehatan rohani adalah pada saat pikiran, perasaan, kehendak kita melakukan sesuai dengan kehendak Bapa. F. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah mana teksnya? Perbuatannya hingga ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia, hingga ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Kita nyanyi lagi sekali lagi lagu ini. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah melakukan pekerjaannya. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Kalau Tuhan Yesus kasih contoh kita bahwa makanannya Dia untuk menjaga kesehatan rohani dan melakukan kehendak Bapa, artinya kita tahu bahwa kesehatan yang rohani adalah saat pikiran, kehendak dan perasaan kita sesuai dengan kehendak Bapa. Amin. Mari kita mau terus mencoba supaya apa yang kita lakukan
sesuai dengan kehendak Bapa. Nah, kalau kita berbicara sedikit mengenai kesehatan jasmani atau tubuh, kita berbicara tentang istilah medical check up ya. Di sini ada berapa nih? 3 calon dokter di sini ya. Ada namanya medical check up. Nah, kalau kita bicara tentang cek lalu kita ke dokter, kalau kita masuk ke dokter, apa yang pertama ditanya sama kita? Apa yang Bapak rasakan? Sebenarnya dokter itu mau cari tahu apa? Gejalanya. Saya batuk-batuk dok, apalagi pusing, sakit kepala. Langsung dokternya ngomong, pasti akhir bulan, gak ada duit. Gitu dia, gitu. Misalnya gitu. Dokternya, bukan itu psikolog kalau kayak gitu. Dokter biasanya kita seperti itu bukan? Kalau kita bicara tentang, hampir sama dengan kesehatan rohani. Kebanyakan orang tidak tahu kalau dia lagi sakit. Makanya kalau kita mau tahu kita sakit atau enggak, simple. Sebenarnya simple. Tanyakan sama diri Anda. Pada saat Anda disakitin orang, Anda sakit hati enggak? Anda mau balas dendam enggak? Karena firman Tuhan ngomong, kehendak Tuhan pada saat kita disakiti, kita harus mengampuni. Coba tanya sama diri kita. Sakit hati dan dendam berjelas bertentangan dengan apa yang Tuhan katakan untuk selalu mengampuni. Atau kemudian kita sombong. Sombong juga jelas bertentangan dengan kehendak Allah. Atau iri hati. Sama seperti Kain dan Habel. Sudah tahu? Waktu persembahan Habel terima, Kain mulai iri hati. Pada saat iri hati Tuhan sudah tegur. Mengapa kamu iri hati? Bukankah pada saat itu dosa sudah mengintip? Perhatikan, gejala-gejala ini menuju pembuahan yang namanya dosa. Maka setiap pagi hari ini, kita cek, medical check, kita cek kesehatan rohani kita. Sehat atau enggak. Gampang, gak usah kita tes sendiri ya. Pada saat kita di kantor, kita di depak, kita disikut sama orang di pekerjaan. Harusnya kita yang promosi, tapi bukan kita yang dipromosi. Apa sakit hati? Pada saat ada orang terdekat mengkhianati kita, biasa yang pacaran gitu. Apakah kita sakit hati terus berlarut-larut? Coba tanya sama diri kita. Makanya kita harus tahu apa yang menjadi kehendak Bapa. Saudara, saya mau kasih sebuah batasan yang jelas. Apa sih kehendak Bapa dalam kehidupan kita? Tujuan umumnya kita diciptakan. Dan apa sih keinginan Bapa? Yohanes 6 ayat 40. Perhatikan, ini kehendak Bapa buat kita semua di tempat ini. Ini kehendak yang umum bagi setiap kita yang ada di sini, yang umum. Nanti yang khusus beda. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu apa? Setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh apa? Hidup yang kekal. Dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir. Nah, perhatikan, ini berlaku untuk setiap kita di tempat ini. Supaya kita apa? Hidup yang kekal. Nah, kita harus jaga ini. Kita harus jaga. Ya. Ada paham hypergrace. Tahu paham hypergrace, sekali diselamatkan tetap diselamatkan. Padahal kita tidak mengajarkan seperti itu. Setiap kita masih ada potensi melakukan dosa. Makanya kita terus harus berhubungan dengan Tuhan. Kita harus terus minta pertolongan Roh Kudus. Artinya Tuhan mau setiap kita secara umum di tempat ini, Tuhan mau kita beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Supaya kita menikmati berkat Tuhan. Pertanyaannya, apa yang menjadi tugas kita? Yang menjadi tugas kita adalah menjaga dan memelihara kondisi spiritual kita. Sehingga apa? Kehendak Bapa itu nyata dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar kita tahu, tapi kita lakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Itulah yang dikatakan orang yang sehat. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa kekuatan dan kebugaran rohani itu dicapai bukan tanpa usaha. Tetap harus ada usaha dari kita untuk mencapai kesehatan rohani. Sama seperti orang yang terus apa? Berlatih sedemikian rupa untuk kesehatan jasmani. Ada orang yang masuk ke gym, ada orang yang lari, ada orang yang sepedaan, ada orang yang main bulu tangkis. Ya kan? Ada orang yang menjaga makannya dengan berbagai macam diet mayo, diet ini, diet itu. Banyak.
untuk menjaga kesehatan tubuh. Demikian juga halnya kesehatan rohani. Nah, dalam menjaga kesehatan rohani diperlukan sikap yang teguh, gigih, alias tekun. Karena apa? Ujian mengikuti atau tidak kehendak Allah terjadi setiap hari dalam kehidupan kita. Saya pun seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Pada saat saya ditawari dengan uang dalam pekerjaan, harus menjaga integritas di situ. Apakah itu menjadi kehendak Bapa? Pada saat saya terima, mungkin saya harus bertanya sama diri saya, "Hei, kamu rakus ya? Kamu gak cukup dengan Tuhan yang kasih ya?" Mungkin itu pertanyaan, oh berarti kesehatan rohani saya sedang tidak bagus. Orang yang bagus, kesehatan rohaninya, dia akan tolak. Nah, di kantor saya ada yang namanya bintal, pembinaan mental. Isinya sama, ceramah, gitu ya kalau di kantor. Jadi yang Kristen ada nanti pendeta dipanggilin, yang Muslim ada ustadz, berceramah mengenai integritas dan segala macam. Itu untuk apa? Menjaga kesehatan rohani. Orang yang biasa tinggi rohaninya, orang yang biasa kesehatan rohaninya bagus. Dia tahu memilih mana yang mana bukan kehendak Bapa, yang mana kehendak Bapa. Nah, setidaknya ada beberapa hal yang harus kita pahami dalam menjaga kesehatan spiritual kita. Yang pertama, kita harus memahami bahwa setiap kita punya tujuan tertentu pada saat kita diciptakan. Ini poin pertama dalam menjaga kesehatan rohani. Kita punya tujuan tertentu. Kalau saya tadi katakan ada tujuan umum supaya kita beroleh hidup yang kekal. Ada tujuan khusus buat kita. Karena kenapa? Saat Tuhan ciptakan kita, semua masing-masing berbeda. Pada saat kemarin ibadah tutup tahun saya katakan, Tuhan ciptakan kita berbeda-beda. Tuhan juga berikan ujian hidup yang berbeda-beda. Tuhan juga mendidik setiap pribadi kita dengan cara yang berbeda-beda. Makanya kalau kita nonton nanti kesaksian live yang kemarin, kita akan lihat, oh kesaksian keluarga ini beda sama keluarga yang ini. Keluarga yang ini mengalami yang beda. Kenapa? Karena Tuhan mendidik masing-masing dengan cara yang berbeda. Kenapa? Karena unik. Dan Tuhan punya tujuan khusus. Di dalam setiap hati kita, di setiap kita Tuhan punya tujuan yang khusus. Nah, kalau kita tadi tahu bahwa definisi kondisi sehat spiritual adalah di mana keinginan, kehendak, dan pikiran perilaku sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kita bisa mencapai tujuan yang telah Tuhan tetapkan, kita harus berpikir, apa sih maksud tujuan Tuhan ciptakan saya? Caranya gimana? Tanya sama pencipta, tanya sama Tuhan, Tuhan kamu mau saya apa? Kamu mau saya jadi apa? Mungkin ada yang jadi dokter di tempat ini, ada yang jadi PNS, ada yang jadi ibu rumah tangga, ada yang jadi ibu gembala, ada yang jadi pelayan Tuhan, ada yang jadi perawat. Ada banyak tujuan khusus yang Tuhan ciptakan. Kenapa? Contoh ini ya, saudara tahu kendaraan Jeep. Saudara tahu kendaraan Jeep itu dulu diciptakan untuk perang. Jadi nggak mungkin Tuhan ciptakan itu asal-asalan. Setiap kita diciptakan dengan karakter kita masing-masing. Tuhan itu punya alasannya masing-masing. Jadi bukan asal-asalan. Jeep dulu diperlengkapi dengan mesin dan roda-roda yang gede-gede. Kenapa? Disiapkan dengan medan peperangan. Sama waktu Tuhan ciptakan kita. Ada orang yang sifatnya selalu sabar. Ada orang yang sifatnya mungkin karakternya meledak-meledak. Ada orang yang suka ngomong di depan. Tuhan pakai semua itu. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan kita. Efesus 2 ayat 10. Ini landasan kita, Efesus 2 ayat yang ke-10. Landasan kita dalam mencapai tujuan kita. Karena kita ini buatan Allah, perhatikan. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nyanya itu maksudnya di dalam perbuatan baik. Ini dasar buat kita semua. Mencapai tujuan hidup itu kita lakukan karena pekerjaan baik. Setiap kita punya pekerjaan baik yang berbeda-beda. Pekerjaan baik saya karena sebagai PNS di Bea Cukai, saya mungut pemungutan buat negara, saya masukkan ke kas negara. Itu adalah perbuatan baik yang saya lakukan. Mungkin kalau Desri perawat ya, cara apa? Jahit luka orang, mungkin itulah perbuatan baik yang harus dia lakukan. Pak Nana, kalau ada apa? Air diperbaikin, itu
Itulah perbaikan baik yang Tuhan telah tetapkan. Setiap kita punya berbeda-beda. Setiap kita. Kalau Kak Robert apa di geofisika kan gitu. Memberitahu orang kalau ada bencana. Itulah perbuatan baik. Setiap kita ditentukan Tuhan untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Coba lihat kiri kanan dikatakan melakukan pekerjaan baik. Lihat kiri kanannya. Ngomong melakukan pekerjaan baik. Amin. Saya buat cerita nih. Ada yang cerita. Ini menarik sekali. Saya ngelihatnya kemarin di Facebook pada saat saya scrolling. Ada yang kenal Bunda Teresa, Mother Teresa, seorang suster yang sangat baik. Dia punya pelayanan di India. Dia tergerak karena orang di India ini kelaparan waktu itu. Nah, suatu kali dia punya rumah, dia sewa sebuah rumah. Rumah itu disewa sama orang tuan tanah. Ya kan? Pada saat itu ada kelaparan dan waktu itu Mother Teresa lagi keluar dari kemana? Ternyata uang sewanya habis, sudah menunggak berapa bulan. Nah, Mother Teresa juga nggak punya uang. Suatu kali tuan tanah ini marah. Dia gedor-gedor pintu. Keluar. Nah, di dalam rumah itu ada sekitar 50 anak yang kelaparan yang Bunda Teresa selalu beri makan. Diketok-ketok sampai emosi. Kemudian Bunda Teresa datang dari keluar. Hei, ada apa? Kenapa kamu gedor-gedor rumahku? Kamu harus bayar karena anak saya juga butuh makan, bukan hanya anak di sini gitu ngomongnya. Tunggu sabar. Ayo kita masuk ke dalam. Dibukakanlah pintu. Waktu dibukakan pintu, tuan tanah yang ngomong, ambil semua yang ada di dapur. Tepung juga, beras juga, semuanya ambil. Anak-anak di dalam ruangan itu ketakutan. Ada beberapa suster di situ dipegang anak-anak dipeluk. Waktu itu sudah kayak pasar, ditonton sama orang banyak. Barang-barangnya diambil, persediaan makannya diambil. Tahu apa yang Bunda Teresa lakukan waktu saya diambil? Tuan tanahnya ngeliat gini anak-anak itu. Saya akan sisakan sedikit buat mereka. Waktu orang itu mau keluar, Bunda Teresa ngomong apa? Tuhan memberkatimu nak. God bless you. Tuan tanah itu kaget. Wah, saya ini baru ngambil barangmu loh. Semua isi dapurmu saya ambil. Kenapa kamu memberkati saya? Kamu ngomong seperti itu. Tahu jawaban Bunda Teresa apa? Ini yang buat saya meneteskan air mata. Kenapa aku harus mengutuki kamu pada saat Tuhan mencintai kamu? Sang tuan tanah langsung begini di depan Bunda Teresa. Dan Bunda Teresa memberkati orang itu. Diambil gak makannya? Diambil. Saudara tahu, Bunda Teresa dia punya ketulusan yang luar biasa. Dia betul melakukan pekerjaan baik. Pada saat diambil makanannya, dia ngutukin gak? Gak. Dia ngomong, Tuhan berkati kamu. Kata-kata yang membuat saya tersentuh adalah, kenapa aku harus mengikuti kamu kalau Tuhan cinta sama kamu? Saya nggak tahu cerita selanjutnya. Mungkin tuan tanah itu jadi orang Kristen atau orang Katolik. Tapi percaya di setiap kita diciptakan karena kita buatan Allah di dalam Kristus. Untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Ada sebuah jargon yang sangat baik sekali dari opa kita bersama. Tapi bukan opa yang almarhum. Tapi almarhum juga ini, namanya Sir Winston Churchill. Mengatakan begini, kita dapat hidup dari apa yang kita dapatkan. Tetapi kita dapat membuat kehidupan dari apa yang kita berikan. Amin. G. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Pagi hari ini saya mau memberitahu kepada Bapak Saudara sekalian semua yang ada di tempat ini. Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang
baik. Tanamkan itu. Tanamkan itu pada anak-anak kita. Supaya kalau kita dikutukin, kita bisa bertindak kayak Mother Teresa. Kita katakan, saya tidak akan mengutuk kamu karena Tuhan juga cinta kamu. Amin. Di ajaran Kristen tidak pernah adanya membenci. Membenci orang ya, kalau membenci kejahatan boleh. Nggak ada namanya kita membenci orang. Orang yang sudah nyakitin kita pun kita harus doakan, kita harus berkati. Amin. Yang kedua, saudara harus tahu bahwa dalam memelihara kesehatan atau spiritual atau rohani, itu sarananya adalah ibadah. Saudara, saya ingat dengan sebuah khotbahnya Debbie Bashir ya, mungkin banyak yang ngeliat di sini. Dia ngomong gini, waktu itu khotbah tentang kebiasaan buruk, dia bicara tentang kemalasan. Kalau orang malas ini repot. Kenapa? Karena orang ini susah. Susah kenapa? Karena kalau sudah malas pasti malas ke gereja. Ini nggak bisa nih katanya gitu. Ya. Bener juga kata saya. Oh iya. Nah gimana kalau kita mau melatih kesehatan rohani kita kalau kita malas ke gereja, kalau kita malas bangun pagi? Ya. Firman Tuhan 1 Timotius 4 ayat 8. 1 Timotius 4 ayat 8. Satu Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, ini terjemahan baru. Kalau kita buka terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu agak sedikit bagus, agak sedikit menarik. Saya sebutkan gini, latihan jasmani sedikit saja gunanya, tetapi latihan rohani, perhatikan, latihan rohani, latihan jiwa dan roh berguna dalam segala hal. Sebab mengandung janji untuk hidup masa kini dan masa yang akan datang. Sama seperti tubuh yang harus dilatih, rohani kita juga terus harus dilatih. Yang perlu dipahami di sini, kita tidak merendahkan atau meremehkan yang namanya latihan badan. Karena olahraga itu perlu, menjaga makanan itu perlu ya. Kalau babi terus tiap hari, kita bisa kolesterol dan darting juga nanti. Ya kan? Saya nggak merendahkan latihan badani. Karena itu penting. Tetapi yang saya mau tekankan di sini, latihan rohani itu berguna dalam segala hal. Nah saya akan kasih contoh, gini loh. Kenapa kita ngomong latihan rohani itu berguna? Karena yang disentuh adalah jiwa dan roh. Di mana jiwa kita, kalau kita percaya Tuhan Yesus akan diselamatkan, amin. Saudara tahu kalau kita baca buku The Purpose of Divine Life, dia menggambarkan hidup kita ini seperti begini. Hidup kita ini bagai titik di sebuah garis panjang yang gak pernah berhenti. Hidup kita di dunia, selama dunia itu bagaikan titik dari garis sebuah benang atau garis yang gak pernah berhenti. Bayangkan, hidup kita hanya titik di sebuah garis yang panjang. Makanya firman Tuhan ngomong, Rasul Paulus ngomong kepada Timotius, hidup kita itu, badani itu hanya untuk hidup dunia ini. Tapi kalau kita bicara rohani, itu untuk kekekalan, untuk sesuatu yang sifatnya kekal. Dan yang paling penting apa? Nanti kita akan kupas sedikit, ya. Jadi yang saya maksud di sini bukan diremehkan atau dikecilkan latihan badan itu, tetapi kita harus mengerti dari perbandingan waktu saja, latihan rohani akan bermanfaat untuk masa datang. Nah perhatikan di ayat Timotius 4 ayat 8 itu, di situ dikatakan karena mengandung janji. Apa janji itu? Ada dua janji, masa ini dan masa datang. Nah kalau kita bicara masa yang sekarang saat kita hidup di dalam dunia, Bilangan 6 ayat 24-26, itu janji Tuhan buat kita yang selama ini masih hidup di dunia ini. Bilangan 6 ayat 24-26. Saya mau kita semua bangkit berdiri baca ini. Yang sudah ketemu kata amin, kita bangkit berdiri. Saudara aminkan semua perkataan yang kita sebutkan ini. Kita sama-sama ya. Bilangan 6 ayat 24-26. 3, 2, 1. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Ini janji Tuhan. Janji ini yang diucapkan kepada orang Israel jasmani. Tetapi janji ini berlaku juga buat kita, orang Israel rohani. Ini janji Tuhan. Janji pada masa sekarang. Nah, kalau kita belajar kemarin, penyertaan Tuhan bukan berarti hidup kita mulus ya. Bukan hidup kita jalan tol, bukan. Ya. Itu janji pada kita hidup sekarang. Lalu apa janji yang hidup akan datang? Hidup kekal. Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 5 ayat 24. Ini janji pada hidup yang akan datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku, perkataan Yesus, dan percaya kepada Bapa yang mengutus aku, mengutus Yesus, ia mempunyai apa? Hidup yang kekal dan tidak turun di sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Hampir sama dengan Yohanes 3 ayat 16. Supaya beroleh hidup yang ini janji. Makanya latihan rohani itu ada janji di masa sekarang dan di masa. Makanya kita harus terus melatih kehidupan rohani kita, kehidupan spiritual kita. Makanya gini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ibrani 10 ayat 24. Ini surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Ibrani. Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Kita buka. Perhatikan. Janganlah kita menjauhkan diri dari apa? Pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi apa? Marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Artinya kita jangan hindari ibadah. Kenapa? Saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa? Dalam ibadah kita ada doa, betul? Ada pujian dan penyembahan, betul? Ada firman Tuhan di dalamnya, betul? Sebagai makanan kita. Ada juga pelayanan di dalamnya. Dan yang paling penting, salah satu, di dalam pertemuan ibadah ada persekutuan. Doa merupakan salah satu sarana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Firman Tuhan merupakan makanan untuk tubuh rohani kita. Pada saat kita mendengarkan ini, yang disegarkan apa? Jiwa kita. Saudara, Bapak Ibu, kenapa disegarkan? Bapak Ibu pada saat mendengarkan janji Tuhan, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Saudara disegarkan jiwanya? Saudara diberi pengharapan bahwa Tuhan menyertai saudara? Itu artinya disegarkan jiwa kita. Setelah saudara mendengar itu, iman akan tumbuh. Betul? Jadi pada saat saudara mengalami permasalahan, terus saudara dengar, Tuhan ternyata menyertai saya. Bukankah ada kekuatan baru untuk menghadapi persoalan saudara? Lagu tadi luar biasa ya. Kita hari ini berasa di GPDI Pantai Kosta gitu ya. Lagunya Pantai Kosta semuanya gitu. Saya senang loh. Itu kakak kita saudara. Jadi jangan salah. GPDI itu lahirnya dari GBI lahirnya dari GPDI. Itu lagu. Jadi berasa di GPDI saya ini pagi hari ini. Tapi luar biasa. Ya, pada saat kita dengarkan firman Tuhan, puji-pujian dinaikkan, bukankah jiwa kita disegarkan? Bukankah kita merasa ada pengharapan baru? Bukankah saat itu terasa dalam hati kita, dalam jiwa kita Tuhan ngomong, aku menyertai kamu loh. Aku nolong kamu loh. Kamu jangan takut loh. Bukankah pada saat kita dengarkan firman Tuhan, bicara tentang pemeliharaan Tuhan, bunga bakung di sana aja yang gak ngapa-ngapain saya hiasin loh. Burung-burung di udara saya beri makan loh. Masakan kamu anakku, kamu gak akan saya pelihara. Bukankah pada saat kita dengarkan firman Tuhan, jiwa kita disegarkan? Jiwa kita yang tadinya mungkin terombang-ambing, loyo, kita kemudian pulang dengan sukacita. Makanya kita jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ya David ya? Dulu David sering curhat kalau malam-malam hujan. Gitu. Amin. Ada juga di situ pelayanan. Saudara tahu pelayanan apa? Orang melayani, makanya saya mau dorong jemaat Tuhan. Ayo, sama-sama kita pelayan. Ambil pelayanan yang kita bisa lakukan. Karena pelayanan itu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah berikan nyawanya, bentuk rasa syukur kita adalah pelayanan. Makanya kalau di tempat saya itu pelayanan adalah kehormatan yang Tuhan kita berikan. Pada saat kita diberikan kesempatan untuk melayani, lakukan.
Jangan sampai enggak. Ya kemudian, pada saat kita di gereja atau pada saat kita ada ibadah, di situ juga ada persekutuan. Saya nggak merendahkan namanya doa pribadi. Bapak Ibu harus doa pribadi di rumah masing-masing. Baca Alkitab pribadi harus. Tetapi ingat, orang Kristen, ini dasar gereja, dipanggil untuk 3 hal. Apa? Bersaksi, melayani, dan bersekutu. 3 panggilan hidup orang Kristen ini harus kita lakukan. Lah gimana caranya Anda bersekutu kalau Anda hanya di dalam kamar? Makanya perlu kita datang bertemu dengan orang-orang salah sama sesama orang percaya. Kita perlu berbagi, kita perlu saling kesaksian. Makanya nanti di program itu kita akan adakan lagi namanya Mesbah Keluarga atau Family Artan. Biar kita ketemu. Di situ kita bisa saling berbagi, saling tahu, oh cerita kesaksian ini seperti ini. Untuk bisa saling menguatkan. Ya. Ingat panggilan gereja ada 3. Nah nanti ke depan mari gunakan wadah-wadah yang nanti kita akan buat untuk kita saling bersekutu. Karena salah satu menjaga kesehatan rohani kita adalah bersekutu. Mari gunakan terus kesehatan rohani kita supaya apa? Janji Tuhan yang tadi bilangan 6 untuk masa sekarang dan masa depan terjadi dalam kehidupan kita. Katakan amin. G. Ini doa, kita nyanyi ini sedikit aja. Doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Ada yang bilang lagu ini lagu teologi kemakmuran, tapi saya katakan enggak. Ini memang janji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Semua yang ada di Alkitab itu janji Tuhan. Ini janji pada masa yang sekarang, amin. Yang harus kita lakukan, jaga kesehatan spiritual kita. Nah apabila kita mengalami sakit rohani, perhatikan, Tuhan sanggup menyembuhkan. Lukas 5 ayat 12-16, nanti Bapak Ibu baca. Ada seorang yang sakit kusta. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau orang sakit kusta pada zaman itu, Lukas 15 ya, Lukas 5 ayat 12-16. Ada orang yang sakit kusta, lalu kemudian Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan saya. Waktu itu orang sakit kusta dianggap sebagai orang berdosa. Dianggap dia punya dosa, dia menyembunyikan dosa. Makanya dianggap tidak layak, makanya harus diasingkan. Pada saat zaman itu. Mungkin pada saat zaman sekarang, mungkin dulu di Daya ada ya, rumah sakit kusta. Orang zaman dulu, waktu zaman Yesus, dibuat seperti itu. Nah perhatikan apa yang orang itu minta. Dia tidak hanya minta disembuhkan, dia minta ditahirkan. Nah terkadang kita hanya bicara tentang kesembuhan secara fisik. Padahal bila fisik seorang sakit, maka mungkin saja secara rohani sebenarnya dia sakit. Orang ini, orang yang sakit kusta, dia sadar. Yang salah dalam hidupnya bukan cuma kustanya, tetapi dia butuh pengampunan, dia butuh pertobatan. Makanya dia ngomong, tahirkanlah aku. Aku punya dosa Tuhan, ampuni aku. Perbaiki aku. Nah kalau kita pagi hari ini masih ada rasa dendam, sakit hati. Ayo sama-sama kita semua bertobat pada hari ini. Kita ngomong, Tuhan, tahirkanlah aku. Makanya waktu itu si kusta tidak hanya minta disembuhkan, tetapi ditahirkan. Nah perhatikan, Yesus itu bukan cuma dokter fisik. Kalau kita lihat Pastor Andi Simon, dia menyembuhkan orang. Fisik sembuh, ada yang lumpuh berjalan apa semua. Tapi Tuhan lebih daripada itu. Yang dia biasa sembuhkan, bukan hanya itu.
Dia bisa mengampuni dosa. Makanya seringkali Yesus waktu ngomong, hei kamu, angkat tilammu. Dia gak ngomong, kamu sembuh, enggak. Dia ngomong, dosamu telah diampuni. Karena kenapa? Tuhan Yesus berkuasa. Bukan hanya dokter secara fisik, tetapi dokter secara rohani. Dia bisa menyembuhkan dosa-dosa kita. Dia bisa mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Bagi kita pagi hari ini yang merasa sakit, rohani kita, ayo datang kepada Yesus. Yesus dapat mentahirkan kita. Kita membutuhkan terapi rohani yang dapat membawa kesehatan pada jiwa dan kesehatan rohani di tengah kehidupan kita masa-masa ini. Dengarkan, Tuhan Yesus ada di sana bagi kita yang mungkin saat ini merasa kita sakit rohani. Amin. Tutup Alkitab saudara. Kita bangkit berdiri. Kita nyanyi Ya Allah damai sejahtera tadi. Siapkan hati kita. Di depan ada tubuh dan darah Kristus sebagai persekutuan kita. Nah inilah gunanya kita datang ibadah. Selain kita bersekutu dengan jemaat Tuhan sekalian di tempat ini, kita bersekutu dengan darah dan tubuh sebagai memperingati akan kasih Tuhan kepada kita. Amin. Kita bangkit berdiri. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara. Kita ulang yang pujian ini sekali lagi. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Katakan hidup kudus. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapanmu, mulia, suci pada kedatanganmu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, 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 ku merindu. Kita adakan pujian ini dari awal lagi. Ya Allah damai sejahtera. Dengan sungguh-sungguh sama katakan, Ya Allah damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus, hidup kudus dan tak bercacat di hadapanmu, mulia, suci pada kedatanganmu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, 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 ku merindukanmu. Hidup kudus, hidup kudus
kepada Ibu Gembala. Di hadapanmu mulia, saya mohon kepada pelayan perjamuan kudus boleh maju. Ku berindu dan Hosana, 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 terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Ku merindukan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Sebentar lagi Tuhan, kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kuduskan kami semua Bapa. Layakan kami supaya kami boleh menyatu dengan Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Haleluya. Kita nyanyikan pujian terus. Cintaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh, sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari, ku menari bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan daku,
Kita bangkit berdiri semua. Mu Yesus bebaskanku. Glory, haleluya. Roti dan anggur telah ada di tangan kita masing-masing. Sebelum kita makan dan minum, mari masing-masing kita mengoreksi diri di hadapan Tuhan. Kita mohon kelayakan dari Tuhan untuk menyatu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Haleluya. Angkat tinggi-tinggi roti yang ada di tangan kita. Haleluya. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Dalam nama Yesus, mari kita makan bersama roti yang ada. Haleluya. Oh haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Percaya saudara? Amin, puji Tuhan. Mari kita minum bersama. Oh haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kita angkat pujian. Haleluya. Oh syukur bagimu Tuhan. Mari kita memuji dan menyembahnya. Haleluya. Oh haleluya. Sampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Terpuji-pujilah namamu. Kami telah menyatu dengan tubuh dan darahmu Tuhan. Oh haleluya. Haleluya, puji syukur, haleluya, haleluya. Glory, glory bagimu Tuhan. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh haleluya. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Oh glory, haleluya. Pujian hormat bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darahmu yang akan memberi kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalani hari-hari hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau ya Allahku. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kebetulan pada hari ini, minggu ini adalah minggu pertama di bulan Januari. Di depan kita ada 3 kotak persembahan. Ada persembahan 1 dan persembahan kedua. Dan di tengah Bapak Ibu bisa mengisinya untuk persembahan diakonia ya. Dan di belakang juga ada tersedia amplop untuk persembahan untuk pos pelayanan kita di Pakato.
Sambil kita mempersiapkan persembahan kita akan pujian bagi Tuhan. Katakan dialah segalanya, dialah segalanya, besar kecil, dialah segalanya, ya bagiku, korbankan dirinya dan selamatkanku, dialah segalanya, ya bagiku. Seperti air madu, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis, segalanya ya bagiku, haleluya, dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku, dialah segalanya, dia bagi. Sama-sama kita katakan, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang sekali. Puji Tuhan. Terima kasih buat persembahan jemaat Tuhan di tempat ini. Untuk selanjutnya ada Bapak Ibu dan antara Bapak Ibu yang baru pertama hadir untuk beribadah di tempat ini, bisa melambaikan tangan. Tuhan. Ada Bapak Ibu? Oh haleluya. Puji Tuhan. Oh rupanya ada ya, terselip di atas ya pemain musik kita, Bapak Jeremia. Ya dia ada. Oh saudara Jeremia dari Surabaya ya, yang bertugas di Sorong. Puji Tuhan. Biarlah saudara Jeremia bisa terus melayani Tuhan di tempat ini maupun di tempat yang lain di mana Tuhan menempatkan. Puji Tuhan. Terus untuk selanjutnya, pengumuman selanjutnya untuk yang berulang tahun pada bulan ini ada Bapak Ibu? Bisa melambaikan tangan. Mau disuruh hafal Pancasila. Ada Bapak Ibu? Oh puji Tuhan, ada satu orang. Siapa lagi? Yang berulang tahun bulan Januari 2022. Kalau yang berulang tahun mari silakan maju ke depan. Akan didoakan dan diberi bingkisan hadiah sesuai keinginan. Haleluya. Puji Tuhan. Oke baik, nanti Ibu Gembala dengan hormat dipersilakan untuk mendoakan yang berulang tahun pada pagi hari ini.
Mari kita tunduk dalam doa, kita arahkan tangan kita ke depan buat saudara kita yang berulang tahun sepanjang bulan Januari. Haleluya. Kami ucap syukur Tuhan buat saudara kami yang berulang tahun sepanjang bulan Januari. Berkati keluarga mereka, berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka. Yang masih sekolah mencari pekerjaan, Engkau berkati, Engkau berikan pekerjaan yang terbaik. Mungkin yang mencari jodoh atau mencari pasangan, Engkau berkati lebih dan lebih lagi. Biar Engkau pertemukan dengan jodoh yang daripadamu Tuhan. Berkati apapun yang melakukan, biar apapun yang melakukan berhasil. Dan biar tangan-Mu Tuhan yang dipermuliakan, nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan saudara kami. Mungkin jangan turun dulu di depan. Haleluya. Di dalam nama Yesus Kristus, mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Umur panjang di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sampai selamanya. Haleluya. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Puji Tuhan, untuk pengumuman sepanjang minggu ini akan ditentukan kemudian. Belum ada jadwal untuk acara tengah minggu atau mezbah keluarga. Namun pada tahun ini kita akan memulai ibadah mezbah keluarga ya. Mungkin seminggu sekali di antara jemaat Tuhan. Mungkin akan digelar atau bagaimana nanti ditentukan kemudian. Dan pada hari Kamis atau Jumat akan diadakan rapat untuk pengurus-pengurus gereja untuk membicarakan, ya nanti akan diberitakan lebih lanjut, akan membicarakan tentang program kita di tahun 2022. Hari Sabtu, ya. Oke, hari Sabtu pada saat doa puasa di tempat ini jam 3 sore. Ya, jadi diharapkan semua penatua-penatua, pengurus-pengurus jemaat di tempat ini bisa hadir, memberikan waktu untuk bisa hadir. Kita akan membicarakan program kita ke depan. Dan hari minggu depan kita akan kembali ke tempat ini untuk beribadah pada jam 9 pagi dan di Pakato jam 7 pagi. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri semua, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi kita angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan dan katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu
pagi ini kami ada di hadapan-Mu Tuhan. Sujud di altar-Mu yang kudus. Mempersembahkan korban syukur kami kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, sungguh baik dan teramat baik bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Pada pagi hari ini kami akan menaikkan doa syafaat kami kepada Tuhan. Berdoa buat bangsa kami. Berdoa buat negara kami Indonesia tercinta. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Khusus berdoa buat kota kami Makassar, seluruh Sulawesi Selatan. Penuhi dengan kemuliaan-Mu Bapa. Curahkan hujan pertobatan, hujan keselamatan-Mu bagi bangsa kami. Sehingga setiap lutut bertelut menyembah-Mu di negeri ini. Dan setiap lidah mengaku bahwa hanya Engkau Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat bagi hidup mereka. Kami juga berdoa buat pemimpin bangsa kami. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua jajarannya. Baik yang ada di pusat, di provinsi, di kabupaten, di Tuhan, di desa-desa terpencil sekalipun. Tuhan memberkati dengan hikmat, dengan kebijaksanaan, terutama dengan roh takut akan Tuhan, mendasari seluruh kehidupan pemimpin bangsa kami, memberikan jalan keluar, memberikan petunjuk-petunjuk-Mu bagi pemimpin-pemimpin kami di dalam menjalankan roda pemerintahan di negeri ini, di dalam mengambil kebijakan untuk kemakmuran, kesejahteraan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, sehingga semua pemerintahan di negeri ini boleh menjalankan tugas mereka. Pemimpin-pemimpin kami menjalankan tugas mereka dengan penuh rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami juga berdoa buat pemulihan bagi bangsa kami. Baik itu Tuhan pemulihan ekonomi, sosial, budaya, pemulihan kesehatan, khususnya buat virus corona yang masih melanda bangsa kami. Pemulihan dari bencana alam yang terjadi bagi negeri kami. Kami mohon rahmat Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemulihan Tuhan terjadi atas bangsa kami. Terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa buat pemimpin-pemimpin gereja Tuhan yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di GBI, mulai di Tuhan pimpinan yang ada di pusat, di daerah, bahkan di seluruh pelosok tanah air kami. Berikan hati yang bijaksana, berikan roh hikmat, terutama roh takut akan Tuhan, mendasari kehidupan para hamba-hamba-Mu di dalam menjalankan Tuhan kepemimpinan mereka, supaya setiap keputusan, kebijakan, pelayanan yang mereka kerjakan kepada Tuhan adalah pekerjaan-Mu yang baik, yang benar, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan untuk kepentingan dan kemajuan GBI di seluruh Indonesia ini. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat GBI Ekumene, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di Pakato. Tuhan berkati. Kalau ada jemaat-Mu yang sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan.
bahkan yang mengalami jalan buntu, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan jalan keluar. Yang mengalami masalah, Tuhan berkati semuanya. Di dalam pendidikan, di dalam pekerjaan, kalau ada yang sementara mencari jodoh, Tuhan berkati. Tuhan berikan teman hidup yang terbaik. Tuhan, supaya mereka bersama-sama memuji, memuliakan dan meninggikan akan nama Tuhan. Kami juga berdoa buat semua pelayan Tuhan yang ada di jemaat Ekumene di tempat ini. Mulai dari ibu gembala sekeluarga, anak-anak, anak mantu bersama cucu-cucunya, dan juga pelayan-pelayanmu yang lain di tempat ini. Tuhan berkati rumah tangga kami semua, berkati pekerjaan kami semua, berkati pendidikan kami, memberkati kehidupan kami, supaya di tahun 2022 bersama-sama kami jemaatmu bergandengan tangan, mengiring Tuhan, melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga berdoa buat lingkungan yang ada di sekitar kami di tempat ini. Muka belakang, samping kiri kanan kami, Tuhan berkati. Pakai kami umat-umatmu, hamba-hambamu di tempat ini, menjadi berkat bagi lingkungan yang ada di sekitar kami. Kami boleh menjadi terangmu, kami boleh menjadi garam, kami boleh menjadi teladan, di mana mereka boleh merasakan kasih Kristus lewat hidup kami. Mereka boleh melihat pribadi Kristus melalui hidup kami, supaya mereka juga boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup mereka. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa, Bapa kami yang ada di dalam sorga. Kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Turunlah kiranya atas kita sekalian berkat damai sejahtera, berkat kekuatan dan kesehatan, berkat sukacita yang melimpah-limpah dalam setiap pribadi kita, dalam rumah tangga kita. Kita tetap dituntun oleh kekuatan kuasa Allah. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami telah berdoa. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.
seperti air madu, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Seperti air madu, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Dicicip, oh lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Haleluya. Para pelayan Tuhan, naik ke depan untuk kita berdoa menutup pelayanan kita pada pagi hari ini. Petugas LCD, petugas mixer, belajar. Oke. Yang LCD minta tolong latihan, kalau latihan harus ada ya untuk diketik Oh iya. supaya nggak kosong. Nggak, maksudnya kalau dadakan begitu kalau bisa lagu yang Ayo, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan pada siang hari ini kami datang di hadapan Tuhan mengucap syukur atas segala pimpinan penyertaan Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami dalam pelayanan kami pada siang hari ini Tuhan. Dan kami akan Tuhan memisahkan diri satu sama yang lain. Biarlah Tuhan terus memimpin kami, menyertai kami Tuhan. Beri kami roh hikmat, kekuatan, dan beri kami roh kesehatian Tuhan. Untuk bisa bersama-sama untuk melayani Tuhan. Bukan untuk pribadi kami tapi semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, inilah menjadi doa syukur kami yang kami alaskannya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Thank you. Aduh. Abe. Mantap. Belajar kebanyak-banyak. Oke. Jack.